Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Akwil dengan NIM G0024088 dari kelompok B10 angkatan 2024. Jadi di sini saya akan mengerjakan praktikum anatomi 2.3 dengan soal skenario seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien bicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan bicara secara motorik, afasia non-fluent tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan proaktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primen. Terdapat pula iskem parsial pada lobus kiri. Yang pertama, jelaskan struktur pembentuk sirkulus bilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi sel besar menjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, yang pertama sirkulus bilisi. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini infark terjadi lobus frontal dan parietal kiri yang disebut oleh arteri cerebri media kiri, cabang dari aortis carotis interna sinistra. Jika sirkulus bilisi berfungsi baik, maka supaya darah dari sisi kanan bisa melalui arteri komunikan tempat aliran perfusi otak kiri. Namun pada pasien ini tampaknya kompensasi tidak mencukupi sehingga terjadi infark. Nah, dari sirkulus bilisi dari anterior cerebral artery, anterior communicating artery, internal carotid artery, posterior communicating artery, dan posterior cerebral artery. Fungsi utamanya ya seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penyilangan, D. Letak relatif di medula spinalis. Oke, kemudian kita akan menjelaskan untuk preparatnya seperti ini. Yang pertama, fungsi utama dari traktus corticospinalis. Ini adalah mengontrol gerakan motorik volunteer atau sadar, terutama otot-otot ekstremitas dan tubuh. Traktus spinothalamikus fungsinya menghantarkan sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Kemudian untuk titik awal dan akhirnya, corticospinalis itu di awalnya di korteks motorik gyrus placentalis Brodmann area 4 dan akhir di neuron motorik bawah di medula spinalis horn anterior. Spinothalamikus titik awalnya di neuron sensorik di ganglion spinal, sinaps di medula spinalis, titik akhir di thalamus nucleus ventral posterolateral atau VPL, lalu ke korteks sensorik. Nah, untuk lokasi penyilangan atau decusationnya, untuk yang corticospinalis itu di medula oblongata yang bentuk piramid, sekitar 85-90% serabut menyilang di corticospinalis lateralis. Untuk spinothalamikus di segmen medula spinalis tempat serabut masuk langsung menyilang ke komisor anterior. Letak relatif di medula spinalis. Kalau yang di corticospinalis itu terletak di kolumna lateral sisi kiri, sisi kontralateral karena sudah menyilang di medula. Terus spinothalamikus terletak di kolumna anterolateral medula spinalis. Karena menyilang segera di spinal cord. Oke, untuk perbandingannya kesimpulannya adalah
Fungsi kortikospinalis motorik voluntar, spinothalamikus sensoris dan sentuhan kasar. Jadi awal kortikospinalis itu di korteks motorik, kalau di spinothalamikus di reseptor sensorik ke neuron sensorik spinal. Jadi akhirnya di kortikospinalis neuron motorik bawah di spinodulus spinalis yang traktus spinothalamikus, jadi akhirnya di talamus sampai korteks sensorik. Lokasi penyilangan di kortikospinalis itu medula oblongata, dicosatio pyramidum dan spinothalamikus segera setelah masuk ke medula spinalis. Letak di medula spinalis itu kortikospinalis di kolumna lateral, kalau di spinothalamikus di kolumna anterolateral. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya, sebutkan pembagian trunkus cerebri, batang otak, dan minimal dua struktur. Dua struktur penting dari A. Mencefalon, B. pons, C. medula oblongata. Baik, untuk pertama, batang otak itu terbagi menjadi 3 bagian utama dari atas ke bawah. Ada mesencephalon atau midbrain, kemudian ada pons, ada medula oblongata. Nah, untuk mesencephalon ini gambarnya seperti ini. Nah, untuk struktur pentingnya ya di midcephalonnya ada yang pertama ada tektum, terutama di colliculus superior dan inferior. Di colliculus superior terlibat dalam refleks visual dan koordinasi gerakan mata. Untuk colliculus inferior bagian dari jalur pendengaran. Kemudian ada substantia nigra. Ini mengandung neuron dopaminergik penting untuk kontrol gerakan. Kalau penyakit Parkinson nanti substantia nigranya bakal rusak. Kemudian ada pons. Ini ada ponsnya. Untuk struktur penting di pons ini ada nucleus pontis, menghubungkan korteks cerebral ke cerebellum melalui serabut pontocerebellar. Ini penting untuk koordinasi motorik. Kemudian ada tractus corticospinalis yang melewati basis pontis, serabut motorik utama dari korteks ke medula spinalis. Kemudian yang terakhir ada medula oblongata. Ini medula oblongata, bisa dilihat. Nah, untuk struktur penting dari medula spinalis ini ada decusatio pyramidum, persilangan dari tractus corticospinalis. Tempat serabut motorik menyilang ke sisi kontralateral. Kemudian nukleus nervus vagus, nukleus ambiguus, dan dorsal motor nukleus yang mengatur fungsi otonom seperti denyut jantung, pencernaan, dan pernapasan. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, nervus 3, nervus 4, nervus 6, serta akibatasi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, yang pertama ada nervus 3, nervus oculomotoris. Nah, ini nervus-nervusnya. Nah, salah satu nukleusnya, nukleus nervus oculomotoris terletak di mesencephalon pada tingkat colliculus superior. Nukleus Edinger-Westphal untuk komponen parasimpatis seperti multiple dan akomodasi. Fungsinya menginervasi sebagian besar otot ekstraokuler, musculus rectus superior, inferior, medialis, dan musculus obliquus inferior. Musculus levator palpebral superioris yang mengangkat keluar mata, dan komponen parasimpatisnya ini untuk kontraksi pupil dan akomodasi lensa. Kalau lesi ini di upper motor neuronnya ini jarang menunjukkan defisit klinis karena suprabilateral ke nukleus. Untuk lower motor neuronnya akan melibatkan ptosis, keluar mata turun, diplopia, penglihatan ganda, mata deviasi ke lateral dan bawah, down and out, midriasis, pupil respons terhadap cahaya. Kemudian nervus keempat, nervus trochlearis. Asal usul nukleus ini nukleus nervus trochlearis di mesencephalon pada tingkat colliculus inferior, tepat di bawah nukleus oculomotorius. Fungsinya menginervasi musculus obliquus superior yang membantu menurunkan dan memutar bola mata ke dalam saat mata dalam posisi aduksi. Kalau lesi di upper motor neuronnya hampir tidak menemukan gejala karena suplainya bilateral. Untuk di lower motor neuronnya diplopia terutama saat bawah, misal saat membaca atau menuruni tangga. Kalau lower motor neuron kepala miring ke sisi kontralateral dari otot yang untuk kompensasi kesulitan menurunkan mata dalam posisi aduksi.
Kemudian ada yang ketiga ada nervus 6 atau nervus abducens. Asal usul nukleusnya ada nukleus nervus abducens di pons tepat di bawah lantai ventrikel keempat. Fungsinya menginformasi muskul rectus atletis yang merupakan melambangkan ke arah lateral. Abduksi. Kalau lesinya di upper motor neuron tidak khas karena kontrak bilateral. Lesi berat dapat menyebabkan deviasi kontralateral. Elemennya diplopia saat melihat garis yang terkena mata tidak dapat bergerak ke lateral. Elemen konvergensi medial mata saat melihat terus ke depan. Kemudian lanjut ke nomor selanjutnya. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Yang pertama area 4, kedua area 1, 2, 3, ketiga area 4, 4 dan 45, keempat area 22. Nah, untuk area Brodmann itu seperti ini. Area 4 atau area primary motor cortex. Lokasinya di gyrus presentralis pada lobus frontal sebelum sulcus sentral. Fungsinya merupakan korteks motorik primer, mengontrol gerakan volunteer otot tubuh, terutama gerakan halus dan terkoordinasi. Mengandung homunculus motorik, ini menekankan segmentasi topografik tubuh manusia. Area 1, 2, 3, primary somatosensory cortex. Lokasinya di gyrus postsentralis pada lobus parietal, tepat di belakang sulcus sentral. Fungsinya merupakan korteks somatosensorik primer, menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Propriosepsi. Area 1, 2, 3 bekerja sama, namun area 3 itu menerima input sensorik awal. Area 1 dan 2 memproses dan menginterpretasi sensasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada area 44 dan 45, yaitu area Broca. Lokasinya bagian posterior inferior dari gyrus frontal inferior di hemisfer kiri. Area 44 itu pars opercularis, area 45 pars triangularis. Fungsinya berperan penting dalam produksi bahasa, speech production, termasuk artikulasi, gramatika, ekspresi verbomotorik. Kerusakan ini menyebabkan afasia Broca, afasia non fluent. Pasien mengerti pembicaraan tapi kesulitan berbicara atau membentuk kalimat. Yang terakhir ada area 22, ada Wernicke's area. Lokasinya bagian posterior dari gyrus temporalis superior di hemisfer dominan, biasanya di kiri. Fungsinya merupakan pusat pemahaman bahasa, language comprehension, terlibat dalam pemobrasan makna kata dan pemahaman kalimat. Kerusakan menyebabkan afasia Wernicke, afasia fluent. Pasien dapat berbicara lancar tapi tidak bermakna setelah tidak memahami bahasa lisan atau tulisan tangan dengan baik. Kemudian, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan menggunakan distribusi valvular dan homunculus motorik. Nah, oklusi atau sumbatan pada arteri cerebri medial ACM lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena yang utama, distribusi vaskular arteri cerebri medial. Arteri cerebri medial adalah cabang lebih dari arteri karotis interna dan mensuplai sebagian besar penurunan lateral hemisfer otak, termasuk korteks motorik dan sensorik lateral, khususnya area yang mengontrol wajah dan lengan, area Broca untuk produksi bahasa, area Wernicke untuk pemahaman bahasa, dan ada area asosiasi lainnya di hemisfer dominan. Sebaliknya, korteks medial yang mengatur kabar disuplai oleh arteri cerebri arterial, ASA bukan ACM. Kemudian dua homunculus motorik somatotopik. Di gyrus presentralis, area yang terdapat representasi tubuh dalam bentuk motor homunculus. Wajah dan tangan atau lengan dipresentasikan di bagian lateral atau korteks. Tungkai dan kaki direpresentasikan bagian medial korteks. Karena arteri cerebri media mensuplai area latar dari korteks motor dan sensorik, maka oklusi pada arteri ini akan lebih mempengaruhi fungsi motorik dan sensorik wajah serta lengan. Area medial tungkai relatif terlindungi karena mendapat suplai dari arteri cerebri internalis sehingga biasanya tidak terpengaruh langsung oleh oklusi ACM. Kesimpulan singkat, oklusi arteri cerebri media menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan karena area korteks yang mengatur bagian tubuh tersebut berada di permukaan lateral otak yang merupakan daerah suplai utama ACM sesuai dengan homunculus motorik. Jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, otak masih bisa mempertahankan suplai dia melalui mekanisme kompensasi vakuum yang melibatkan sirkulus Willisi.
Kemudian yang terakhir ada jelaskan kompetensi vaskular yang terjadi jika ada vaskular pada arteri korotis internal kiri dengan mengaitkan siklus Willis yang terlibat. Oke. Untuk siklus yang terlibat, yang pertama siklus Willis adalah anastomosis arteri di dasar otak yang menghubungkan sistem karotina dan sistem vertebrobasilar. Strukturnya meliputi 2 arteri cerebri anterior, 1 arteri comunicans anterior, 2 arteri karotis interna, 2 cerebri media, 2 arteri comunicans posterior, 2 arteri cerebri posterior, dan 1 arteri basilaris. Mekanismenya adalah jika arteri karotis interna kiri tersumbat, maka sebuah dari cabang utamanya itu arteri cerebri anterior kiri dan arteri cerebri media kiri akan menurun. Itu sudah disebutkan sinnya. Anterior darah dari arteri karotis interna kanan dapat mengalir ke sisi kiri melalui arteri cerebri anterior dextra, arteri comunicans anterior, arteri cerebri anterior sinistra. Ini kemudian langsung suplai darah ke lobus frontal medial kiri tetap langsung. Jalur posterior dari sistem vertebral dapat mengalir ke bagian anterior melalui arteri cerebri posterior sinistra, arteri comunicans posterior sinistra, arteri karotis interna sinistra distan, dapat sebagian menyokong ke arteri cerebri media kiri dan struktur lainnya di hemisfer kiri. Syarat terjadinya kompensasi efektif anastomis dalam harus lengkap dan terbuka. Arteri komunikans anterior dan posterior harus berfungsi dengan baik, tidak boleh ada stenosis atau penyimpan tambah di jalur komunikasi. Kesimpulannya, jika arteri karotis interna kiri mengalami oklupsi, suplai darah ke otak kiri bisa dibenarkan melalui arteri komunikans anterior dan arteri komunikans posterior. Siklus Willis berperan sebagai jalur komunikasi kontinental untuk mencegah iskemia berat asalkan seluruhnya lengkap dan tidak mengalami kelainan. Sekian praktikum dari saya, salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.